Kita awal informasi malam hari ini. Pemirsa, kerumunan di sejumlah restoran cepat saji di Jakarta dan daerah lainnya berujung pembubaran oleh Satpol PP. Restoran cepat saji yang dianggap melanggar protokol kesehatan juga ditutup sementara dan dikenakan sanksi. Petugas Satpol PP menutup sementara restoran cepat saji di Menteng, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan setelah menimbulkan kerumunan ojek online yang mengantri untuk mengambil orderan menu promosi yang viral di media sosial. Bahkan kerumunan terjadi hingga ke dalam restoran. Meski mengenakan masker, namun para driver tidak menjaga jarak. Kerumunan ojek online juga terjadi di pintu depan restoran cepat saji lainnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan ke pelanggannya. Merespon masalah ini, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyegel 5 gerai restoran siap saji yang mengabaikan aturan protokol kesehatan. Sanksi denda administrasi maksimal Rp50 juta turut diberlakukan. Satgas juga dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya, Pak? 5. Berapa? Ada 5 gerai yang ditutup ya. Gerai di Gambir, Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan. Ya, di Menteng ya. Ada denda maksimal atau gimana, Pak? Selain disegel ada denda kah nantinya? Ya, dendanya kan seperti biasa 50 juta. Sementara pihak restoran cepat saji mencoba antisipasi adanya kerumunan dengan hanya membuka pemesanan lewat drive-thru dan online. Pihaknya juga telah mengingatkan pengemudi ojek online untuk tertib dan menjaga jarak dalam mengambil pesanan. Sebetulnya kami juga sudah memperlakukan buka tutup gitu ya. Jadi kalau sudah kami melihat kalau kapasitasnya juga sudah banyak, kita tutup dulu sama-samanya. Lalu nanti kalau sudah mereda, kita buka kembali. Gitu. Dan kami juga sebetulnya sudah selalu mengingatkan teman-teman driver online delivery tersebut untuk juga selalu tertib mengantri gitu dan tetap menjaga prokes, menjaga jarak, tetap memakai masker. Itu sih yang kami lakukan. Kerumunan driver ojol di restoran cepat saji lantaran restoran mempromosikan menu makanannya yang bekerja sama dengan boy band asal Korea Selatan. Hanya bisa dibeli lewat layanan pesan antar, banyaknya warga yang memesan menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keramaian menyambut promosi menu terbaru salah satu restoran cepat saji juga terjadi di sejumlah daerah. Antrian driver ojek online terjadi di restoran cepat saji di kawasan Depok, Jawa Barat. Membludaknya antrian membuat Satpol PP memasang garis pembatas. Sementara di salah satu gerai restoran cepat saji di Solo, aparat kepolisian membubarkan kerumunan driver ojek online. Aparat awalnya sudah mengatur sedemikian rupa agar antrian tidak terjadi kerumunan. Namun pembeli terus berdatangan hingga akhirnya terpaksa dibubarkan dan gerai ditutup sementara. Ratusan driver ojol pun kecewa karena pesanan mereka tak bisa dipenuhi. Tak hanya di Pulau Jawa, antrian driver ojek online untuk mengambil orderan juga terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online sampai berdesakan untuk mengambil orderan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan dan meminta pihak manajemen menutup restoran untuk sementara. Kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masa pendukung Rizik Syihab berunjuk rasa di pengadilan dan Balai Kota Bogor meminta Rizik dibebaskan. Unjuk rasa ricuh karena demonstran berusaha memaksa masuk ke kantor Wali Kota Bogor.
Inilah aksi para pendukung Rizik Syihab yang berusaha masuk ke kantor Wali Kota Bogor, namun diadang aparat keamanan. Kelompok tersebut menamakan dirinya Aliansi Umat Islam Sebogor Raya. Bersama dengan 3 putri Rizik, massa memaksa masuk untuk bertemu Wali Kota Bima Arya. Pendukung Rizik pun sempat bertemu dengan beberapa anggota DPRD Kota Bogor guna menyampaikan aspirasi. Mereka meminta Wali Kota Bogor bertanggung jawab atas ditahannya Rizik dan meminta Rizik dibebaskan tanpa syarat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 26 orang yang terlibat bentrok antar kelompok ormas di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan kayu turut disita dari terduga pelaku. Pihak Polres Metro Bekasi Kota menangkap 26 terduga pelaku yang bentrok antar ormas pada Rabu dini hari. Puluhan orang yang ditangkap merupakan anggota ormas Gempa. Menurut keterangan polisi, pertikaian antar ormas berawal dari masalah penagihan hutang piutang yang melibatkan anggota ormas Pemuda Batak Bersatu dengan ormas Gempa. Permasalahan hutang selesai di depan pihak berwajib, namun kedua kelompok ormas masih berkumpul di depan kantor polisi hingga memicu keributan. Karena ada kerumunan, akhirnya dari pihak Polres Metro Bekasi Kota menghimbau untuk bubar. Namun karena terjadi adanya keributan, akhirnya kami melakukan pemeriksaan. Ada beberapa ormas yang kita periksa. Dua kelompok ormas yaitu Gempa dan PBB terlibat bentrokan di depan Mapolres Metro Bekasi Kota. Polisi membubarkan paksa kedua kelompok yang bertikai dengan menembakkan gas air mata. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tuntut ganti rugi ratusan warga Solok Selatan, Sumatera Barat menggeruduk perusahaan pembangkit listrik. Kericuhan terjadi saat aparat mengadang warga yang datang. Aksi saling dorong terjadi saat ratusan warga Solok Selatan, Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Supreme Energi Muara Laboh. Warga berunjuk rasa menuntut penggantian lahan petani setempat sebelum perusahaan tersebut didirikan. Terkait aksi ini, pihak perusahaan belum bersedia untuk angkat bicara. Di mana kami sebagai lingkungan perusahaan sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai kontribusi terhadap masyarakat yang terdampak. Kemudian tenaga kerja yang selama ini digembar-gemborkan 60% itu ring 1 katanya, tapi tidak terjadi. Termasuk oknum-oknum perusahaan ini sudah kelewatan menurut kami, sampai-sampai penggantian rugi lahan tanpa melibatkan kerapatan adat. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan mediasi dengan para tokoh masyarakat setempat dan pihak perusahaan. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria habisi nyawa bos yang telah memperkosa istrinya. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.